Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Saya atas nama Merti Ilona Iho dari kampus STK IP Persada Khatulistiwa Sintang ingin mewawancarai Ibu mengenai tugas UAS saya mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini saya ada 7 pertanyaan untuk Ibu. Ibu bersediakah untuk saya wawancarai? Iya, saya bersedia diwawancarai. Terima kasih, Bu. Oke, kita langsung saja ya masuk ke pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu, bagaimana perkembangan anak remaja saat ini yang dilihat dari fisiknya, intelektual, sosial, dan moralnya? Yang pertama dari fisik dulu, Bu. Iya, karena saya mengampu mata pelajaran matematika. Sebelumnya saya perkenalan diri ya. Saya Maria Natalia Widya Atika. Saya mengajar di Satuan Pendidikan Santa Maria Nangapino. Saya mengampu mata pelajaran matematika untuk kelas 10 dan kelas 12. Jadi kebetulan pertanyaannya ini anak-anak SMA yang baru masuk ini yang saya lihat secara fisiknya mereka badannya lebih besar ya. Pertumbuhannya ya, badan-badannya lebih besar dan sebagainya macamnya kalau kita lihat dari fisiknya. Kemudian kalau dilihat dari intelektualnya, nah ini menarik karena di SMA Santa Maria itu banyak sekali peserta didik yang berasal dari daerah-daerah gitu ya. Kita tahu sendiri bahwa pendidikan yang mungkin guru-guru yang ada di kampung-kampung ya, itu kan mungkin gurunya nggak lengkap, tidak lengkap. Jadi sehingga pas mereka masuk ke sekolahan kita, ini berdasarkan pengalaman entah itu dari kelas 10, 11, 12 dulunya, mereka sulit penyesuaian secara materi gitu ya. Karena mereka suka cerita, Bu, dulu misalnya matematika, Bu, dulu kami nggak punya guru matematika. Jadi kalau ditanya tentang penjumlahan, pecahan, mereka masih bingung gitu. Jadi sebenarnya anak-anak mampu untuk mengikuti pelajaran gitu ya. Jadi waktu pertama biasanya kita kalau anak-anak baru masuk, kita memberikan matrikulasi dasar untuk anak-anak supaya punya ini materi di SMA. Nah kemudian seiring berjalannya waktu, mereka mulai terbiasa belajar mandiri dan sebagainya dan berproses bersama teman-temannya sehingga minat belajarnya, rasa ingin tahunya juga bisa berproses begitu ya. Tinggi-tinggi sekali tidak, tetapi bisa mengikuti dengan baik gitu. Oke. Yang selanjutnya sosial dan moral. Sosial. Nah, kalau kita bicara soal sosial, karena kita hidup di zaman yang semuanya serba ya di gadget gitu ya, handphone. Jadi kadang-kadang anak-anak terpaku sama handphonenya, berkumpul bersama teman-teman, main HP dan sebagainya macamnya, sehingga komunikasi dalam berteman tuh kadang kurang, hanya sibuk dengan masing-masing. Mungkin itulah yang menjadi tantangan juga buat kita gitu kan, supaya kita bisa membantu anak, memotivasi anak untuk bisa bersosial dengan baik ketika bersama teman-teman. Mungkin dikurangi main HP-nya gitu. Artinya teman nyata itu lebih baik daripada teman yang di online gitu ya, karena kita tahu banyak kasus kayak terjadinya orang pacaran online kemudian banyak hal-hal negatif ya kan. Jadi itu mungkin kalau kehidupan sosialnya itu jauh ya, karena sekarang zaman digital, jadi merekanya lebih banyak ke pertemanan online. Selanjutnya kalau moralnya, Bu. Moral, nah ini tadi yang saya bilang, karena tadinya ini digitalnya tinggi, main gadget dan sebagainya macamnya, karena kurang kontrol diri dan mungkin mereka juga harus punya kemampuan untuk melihat mana yang baik dan buruk, sehingga kadang-kadang terlalu asik main game sehingga mereka lupa gitu ya untuk kadang-kadang gurunya lewat atau apanya lewat gitu tuh dicuekin gitu atau ya, bagaimana gitu kan. Jadi selama mungkin karena pengaruh gadget juga gitu kan, semuanya ya jadi cuek bebek gitu kan. Iya begitu. Tapi mungkin kita juga sebagai guru bisa memberikan motivasi gitu ya untuk anak-anak, atau kita bisa mencerahkan mereka untuk penggunaan digital baik, tapi kehidupan sosial juga sangat baik gitu sih. Pertanyaan yang kedua,
menurut Ibu, apakah perkembangan anak remaja sekarang sudah sesuai dengan sebenarnya atau normalnya? Berikan penjelasannya, Bu. Perkembangannya pastinya sesuai dengan normalnya ya, sesuai, memang itu hanya kadang kan memang apa ya, tadi yang karena kita hidup dalam era digital, semuanya di zaman yang serba maju ini, perkembangannya sangat, kalau kita ambil dari yang positif tentunya sangat positif ya. Anak-anak bisa mendapat informasi, kalau dilihat dari proses pembelajaran gitu ya, anak-anak belajar bukan hanya dapat materi dari guru gitu kan, mereka bisa mencari informasi dari berbagai sumber yang ada di internet gitu kan. Nah, itu baiknya, positifnya. Secara intelektual bagus sekali perkembangannya, sehingga mereka berinisiatif atau berkreativitas atau berinovasi sendiri gitu kan, tingkat inovasinya tinggi. Hanya kalau kita mau lihat dampak negatifnya tadi, kalau anak-anak yang kita tidak bisa mengontrol gitu ya, penggunaan media sosial, kitanya yang jatuh gitu kan, kayak terlalu sering menggunakan media sosial yang untuk hal-hal misalnya game gitu kan, terlalu intens sampai kita lupa belajar atau apa kadang-kadang gitu. Lupa makan. Nah, itu juga terjadi di beberapa anak-anak tertentu gitu kan, karena hanya asiknya game, kecanduan gitu, tidur malam, sampai nggak sekolah, sampai nggak jalan tugas. Nah, itu kan emang terjadi di lapangan dan itu fakta gitu. Nah, itu jadi ada perkembangan baiknya dan perkembangan buruknya. Semuanya sih sebenarnya kita di sekolah berusaha buat menyeimbangkan itu, kehidupan anak-anak di sekolah dan di rumah. Nah, makanya di Santa Maria itu anak-anak itu tidak pegang handphone. Jadi ketika anak-anak masuk sekolah, mereka mengumpulkan HP-nya, kemudian mereka mengambil HP-nya lagi di pulang sekolah. Jadi selama mereka belajar di sekolah, mereka tidak menggunakan handphone, kecuali kalau misalnya pembelajaran tertentu atau mata pelajaran tertentu yang meminta mereka untuk menggunakan handphone, tapi di dalam pengawasan para guru. Lanjut yang ketiga, Bu. Dari pengalaman Ibu selama mengajar, bisa ceritakan bagaimana Ibu menemukan remaja dengan kasus yang berat terkait masalah dalam menyesuaikan dirinya pada masa perkembangannya. Pernah sering juga anak-anak yang ini anak-anak ini jarang masuk sekolah, gitu kan. Jadi pertama ada anak-anak yang satu dia ngekos, tinggal kos gitu kan, yang mungkin terbiasa dengan kehidupan yang bebas, dengan orang tua kan terbatas gitu kan, belum ada aturan, tiba-tiba ngekos sangat bebas gitunya, jadi merasa merdeka gitu kan, jadi nggak bisa kontrol diri, sehingga tadi karena udah terlalu bebas, dia nggak bisa punya kontrol diri, jadi suka kebun gitu, jalan sana sini, nongkrong. Jadi di sekolah anaknya jarang masuk gitu. Nah, sering sekali, intens sekali nggak masuk. Nah, itu kan termasuk apa ya, jadi penyesuaian perkembangan dirinya, artinya dia belum bisa mandiri kan gitu kan. Memang dia tinggal sendiri, tapi dia belum punya kemampuan untuk memilah, oh ini baik, oh ini enggak, oh saya tinggal jauh dari orang tua, harusnya saya tetap bertanggung jawab dengan tugas dan kewajiban saya gitu kan, bisa tanggung jawab terhadap dirinya, tanggung jawab juga terhadap pendidikannya. Nah, tapi kan karena mungkin entah dia terjerumus atau apa ke dalam kebebasan tadi ya, karena tinggal juga sendiri. Pengaruh teman. Iya, karena pengaruh teman. Dulu mungkin di kampung nggak pernah nongkrong gitu kan, sinyal susah kan. Tiba-tiba datang ke kota sinyal bagus, terus tempat tongkrongan banyak, dikenalkan game, jadi akhirnya kecanduan dan segala macam. Nah, itu kesulitan. Akhirnya kita apa? Kita panggil, kita berusaha untuk memberikan kesempatan untuk anak itu agar bisa mengikuti, agar balance, seimbang antara sekolah dan kehidupan pribadinya. Memang ini sering ditemukan untuk anak-anak seperti itu. Jadi kita sebagai guru berusaha buat membantu anak itu untuk kalau bisa ya tetap mengutamakan sekolah gitu. Main boleh gitu kan. Sampai kayak larang main boleh, cuman
tugas dan tanggung jawabnya juga perlu harus diperhatikan. Itu pasti ada kejadian kayak gini di sekolah-sekolah, Iya. siswa jarang masuk, Benar. sering bolos, sering ini, tapi kita tetap panggil orang tua, kita cari solusi bersama orang tua. Dan biasanya sih anak-anak ini kalau udah dibimbing mas, Iya, dibimbing. Pertanyaan yang selanjutnya, bisakah Ibu ceritakan bentuk bimbingan kepada siswa untuk kelompok besar maupun kelompok kecil atau individu untuk membantu mereka dalam masa perkembangan yang seharusnya? Biasanya kalau dari sekolah itu kita ada sosialisasi berkaitan tentang pergaulan bebas, kemudian berkaitan tentang tentang narkoba, terus dan sebagainya itu kan. Nah itu biasanya kita ada sosialisasi untuk anak-anak. Nah kalaupun itu biasanya di setiap hari Senin untuk di sekolah itu kita selalu melakukan bimbingan wali kelas. Jadi kita berusaha untuk mendampingi anak-anak melalui bimbingan wali kelas lebih intens, mencari tahu apakah mereka punya masalah atau enggak. Atau adapun kalau anak yang sangat bermasalah secara individu juga didampingi oleh wali kelas dan guru BK, bimbingan konseling. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Biasanya kita panggil orang tua, panggil anak, kita berusaha memberikan kesempatan untuk anak memperbaiki dirinya dalam perkembangannya atau meningkatkan dirinya lebih baik lagi dalam setiap hal. Gitu. Pertanyaan yang selanjutnya, terkait perbedaan individu, bisakah Ibu ceritakan bagaimana Ibu memberikan pembelajaran dan proses mendidik siswa yang memiliki perbedaan minat, bakat, kemampuan kognitif, dan latar belakang yang berbeda? Kita melakukan proses pembelajaran di kelas itu dengan diskusi secara random gitu ya. Maksudnya anak-anaknya tidak dikelompokkan yang pandai dengan pandai atau yang tidak dengan tidak. Kita jadikan satu, kita gabungkan mereka gitu kan secara kelompok, sehingga kita sebagai guru bisa jadi pemantau ya di setiap kelompok gitu. Jadi kita bisa menghandle mereka satu kelompok berapa orang, karena kelas di sini kecil, satu kelas 20-an orang, sehingga lebih mudah untuk memantau atau mengkoordinir anak-anak tersebut gitu ya. Misalnya kalau di kelompok tertentu ada yang tidak paham, mereka bisa sharing dengan temannya, mencari informasi bersama temannya, atau kalau udah buntu banget biasanya mereka baru ke gurunya, dan kita gurunya juga memberikan informasi yang dibutuhkan dengan anak itu biasanya. Jadi dengan diskusi kelompok itu lebih efektif sih. Gitu. Kognitifnya sih kurang lebih ya. Jadi anak-anak yang misalnya kalau ada keterbatasan dari anak-anak tertentu, kita bantu dengan cara mereka kita bimbing gitu. Jadi misalnya kita punya berikan waktu untuk mereka di luar, misalnya jam istirahat mereka mau bimbingan sama kita selalu sedia waktu untuk mereka gitu. Biasanya kayak gitu. Dan itu tapi sih biasanya anak-anak ya mereka lebih nyaman bisa kalau dijelasin sama temannya gitu. Daripada sama gurunya, mereka malu mungkin. Ya mungkin malu, tapi sih nggak apa-apa sih sebenarnya kalau mereka mau tanya sama kita, tapi kita selalu punya waktu untuk anak-anak untuk bimbingan gitu. Yang terakhir pertanyaannya, dengan masalah-masalah tentang siswa yang beraneka ragam, bisakah Ibu memberikan tips atau saran untuk kami para calon guru bagaimana menghadapi masalah tersebut untuk tetap mampu menjalankan tugas dengan baik? Biasanya ini ya, dulu juga saya kan pernah jadi mahasiswa juga. Sebenarnya kalau saya lihat ya pengalamannya, kalau itulah ya kadang-kadang memang menguji kesabarannya ketemu, apalagi kalau anak-anaknya yang berkebutuhan khusus gitu lah, maksudnya ya khusus dalam artian punya perilaku yang mungkin kurang menyenangkan gitu kan ya. Artinya ya pertama mesti sabar gitu kan.
Kedua, karena ini suatu tanggung jawab dan panggilan ya, guru tuh panggilan gitu ya, kita dipercayakan oleh Tuhan untuk mendidik. Iya, mendidik peserta didik yang dititipkan oleh orang tuanya di sini. Iya. Jadi yang pertama kita harus melakukannya dengan hati yang tulus. Jadi tak ada perbedaan, oh ini si A, si B, semuanya sama gitu. Iya. Kita berusaha buat objektif gitu kan, melakukan pekerjaan dengan penuh kasih. Karena ya nggak mau dengan siswa banyak itu tuh kita kan nggak kenal pribadinya, nah tapi kita berusaha buat mengenal setiap anak gitu. Jadi sabar, tulus, penuh kasih, terus tetap semangat, dan yang pasti harus update tentang teknologi atau informasi yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran gitu. Itu aja sih yang bisa saya kasih tahu. Makasih ya Bu atas waktunya, maaf udah mengganggu Bu. Ya, sama-sama, sukses ya. Saya akan menyimpulkan hasil dari wawancara yang sudah saya lakukan bersama seorang guru di SMA Santa Maria Nangapinan. Yang pertama, saya menyimpulkan bahwa setiap peserta didik mempunyai perkembangan fisik, intelektual, sosial, dan moral yang berbeda-beda. Di mana masalah-masalah yang sering dihadapi guru atau kasus yang sering guru temui di setiap peserta didik itu bolos. Kita tidak bisa memungkiri bahwa pasti ada siswa yang merasa malas, jadi mereka memilih untuk bolos atau tidak masuk sekolah. Kemudian cara guru ini mengatasi, mereka memberikan bimbingan, arahan kepada murid tersebut. Kemudian yang tidak bisa dipungkiri, kita hidup di zaman globalisasi, di mana sekarang semuanya serba digital. Jadi penggunaan gadget seperti handphone sangat tidak bisa terlepas dari kita, terutama bagi para siswa SMA maupun SMP, di mana pembelajaran sekarang sudah dapat dilakukan melalui berbagai macam situs maupun aplikasi yang ada di handphone tersebut. Jadi ini menarik bagi kita para guru maupun calon guru bahwa kita harus dapat memberikan pengawasan, bimbingan kepada para murid kita bahwa penggunaan gadget itu harus dalam bimbingan, harus dalam pengawasan yang baik dari orang tua maupun kita sebagai guru. Sekian kesimpulan yang dapat saya ambil. Terima kasih.